Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Saat ini kita ketemu dalam ibadah live streaming. Sambil kita siap-siap dulu. Monitornya belum muncul di saya. Saya belum bisa monitor, ini sudah 12 orang. Selamat bergabung buat semuanya yang sudah join dalam ibadah live streaming kita saat ini. Saya percaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Selamat bergabung. Maaf saya tidak bisa live dari akun saya karena saya harus buka akun yang ada di supaya bisa baca nama-nama yang luar biasa ini. Bapak Devi selamat bergabung. Pak Ustaz Rompa selamat bergabung. Pak Asar selamat bergabung. Ibu Yani selamat bergabung.
Selamat bergabung semua yang baru join ya. Kami sapa. Sorry kalau ada yang terlewat karena ada lag antara iPad saya dengan handphone yang kami pakai siaran langsung. Tapi selamat bergabung bagi semua yang sudah ada. Ibu Yola Lantang, selamat bergabung. Bu Santi Metusala, selamat bergabung. Saya percaya sukacita Tuhan, ya kebaikan Tuhan ada bagi kita semua. Dan maaf bagi nama-nama yang sudah mungkin kelewat ya. Yang ada di atas, Ibu Yohana Lim, selamat bergabung. Wow, luar biasa. Pak Navel dari Komsel Tondano, luar biasa, selamat bergabung. Sambil kita menikmati
Tambang, Ibu Ola selamat bergabung, Bu Laura selamat bergabung, Pak Ali selamat bergabung. Dahsyat Tuhan kita luar biasa, amin. Saya percaya dalam ibadah live streaming kali ini saudara pasti diberkati Tuhan. Sambil menikmati lagu-lagu pujian penyembahan kita sambil ada dalam hadirat Tuhan. Di rumahmu masing-masing kau sambil duduk, kau sambil ngopi, kau sambil menikmati cinta Tuhan. Saya doa buat ibadah kita saat ini, Tuhan Engkau berkati ibadah live streaming kami saat ini. Kami buka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan hadir di studio ini. Tuhan juga hadir di rumah masing-masing kami. Kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami rindu merasakan hadirat-Mu. Kami rindu lebih lagi dengan Tuhan. Kami rindu dalam ibadah live streaming ini dengan pujian-pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami rindu merasakan korandeo dengan Tuhan. Kami rindu merasakan kedalaman, menyentuh kedalaman dengan Tuhan. Kami rindu merasakan ketika kami bertatap muka dengan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang luar biasa, baik di rumah maupun di studio. Untuk itu kami tabiskan ibadah live streaming ini. Sekali lagi kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan di saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat bergabung bagi semua Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami ya dalam ibadah live streaming di ibadah Kingdom Living Community ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita ya. Ada satu lagu lama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya rindu lagu ini kita bawakan dari hati kita. Saya rindu lagu ini kita nyanyikan dari hati kita dan kita ketemu Tuhan lewat pujian ini. Saya suka pujian ini karena punya sungguh-sungguh luar biasa. Wow, ada hadirat Tuhan yang dahsyat lewat pujian ini.
worship you God. We worship you Lord. Hari Kau hadir di hati kami. Kau hadir di rumah kami masing-masing minggu ini Tuhan. Lawat setiap hidup kami saat jamah hati kami Tuhan. Jamah kami sungguh lidah kami, hati kami rindu memuji Tuhan. Thank you Lord. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Thank you God, Lord Jesus. Hallelujah. Ku selalu pujimu,
sampaikan isi hatimu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengajar kami, membimbing kami minggu ini, mengarahkan kami Tuhan. Memberi arah baru bagi kami. Taruh pesan-Mu bagi kami di minggu ini. Dalam kebenaran firman-Mu yang singkat tapi kami percaya itu mampu memberkati kami, menguatkan kami, memberi kami jalan di saat seperti ini. Kami sangat membutuhkan Tuhan, apalagi mendengarkan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar lewat hidupnya suara kenabian disampaikan minggu ini. Dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kami yang ada di rumah masing-masing, ada di studio ini, hati kami bagaikan tanah yang subur. Kebenaran firman-Mu itu masuk tertanam berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa hadirat Tuhan, saudara. Saya tidak bisa menahan begitu lawatan Tuhan yang ada di studio. Saya percaya lawatan yang sama juga terjadi buat saudara. Saudara, saat pujian terakhir, saya tidak kuasa untuk menahan air mata saya, saudara. Saya tahu ini live streaming, tapi Roh Kudus itu tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Gracia, tolong ambil tisu Mama Dita, sayang. Shalom, saudara. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan barusan. Amin, saudara. Senang sekali bisa kembali jumpa, bisa kembali lagi bertemu, sekalipun kita hanya lewat layar kaca seperti ini, saudara. Dengan seluruh jemaat KLC Church, bahkan seluruh pemirsa yang selalu setia untuk mengikuti ibadah live streaming setiap hari Minggu saat ini. Apa kabar hari ini, saudara? Saya selalu berdoa agar supaya kita semua senantiasa selalu di dalam keadaan tubuh yang sehat. Amin. Amin. Kita senantiasa selalu di dalam keadaan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Bahkan satu hal, saudara, kita tidak pernah lupa untuk mengucap syukur. Sekalipun keadaan yang begitu sulit, sekalipun banyak tekanan, tantangan, tapi kita tidak boleh lupa untuk senantiasa bersyukur. Mengapa, saudara? Karena di dalam keadaan yang bersukacita dan di dalam keadaan kita yang selalu bersyukur, kita sedang menjalankan kehendak Tuhan, saudara. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, percayalah, kita sementara menikmati kasih Allah itu, saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, anak-anak muda, ada firman Tuhan yang berkata, apakah ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sebagai orang percaya, saya mau katakan, saudara, bahwa situasi dan kondisi yang sedang kita alami seperti saat ini, virus corona tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin, saudara. Kasih Kristus senantiasa akan mengalir dan senantiasa kita alami. Apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, suka maupun duka. Bapak, Ibu sekalian, anak-anak muda yang ada satu hal yang akan saya impartasikan, saya mau sampaikan di hari Minggu yang luar biasa ini, saudara. Di mana selama ada kira-kira 1 bulan terakhir, bahkan 2 bulan sejak dicanangkan, ditetapkan peraturan untuk kita stay at home saja. Kita tetap aja berada di rumah, tidak kemana-mana untuk mengantisipasi penularan wabah virus corona untuk lebih luas atau lebih besar lagi. Ada satu hal yang merema di dalam hidup saya sebagai orang percaya, saudara. Apa itu? Saudara, bahwa di dalam hidup kita sebagai manusia, di dalam hidup yang ada di dalam kehidupan kita yang kita miliki, tidak ada satupun yang dapat kita andalkan, saudara. Mungkin di sekeliling kita, atau kita berharap bahwa kita punya orang-orang hebat di sekitar kita yang dapat membantu kita, yang dapat menolong di saat-saat kita mengalami hal-hal yang sulit. Atau mungkin juga, saudara, kita merasa bahwa kita punya harta, kita punya banyak uang, banyak deposito di bank. Atau mungkin juga kita berpikir bahwa kita punya jabatan, kita punya kedudukan, kita punya posisi yang tinggi, saudara. Satu hal, saudara, saya mau katakan, semua yang saya sebutkan tadi itu tidak ada gunanya. Itu tidak menjamin, memberikan rasa aman ketika kita diperhadapkan dengan hal yang sulit. Saya mau katakan bahwa hanya ada satu-satunya cara yang memberi kita rasa aman ketika kita dalam tekanan, saudara. Apa itu? Pertolongan Tuhan, satu-satunya jawaban di dalam hidup kita. Kita hanya dapat lari kepada Tuhan, saudara, untuk kita bisa
mengalami yang namanya rasa aman. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah sumber perlindungan kita. Dia yang akan membela kita, saudara. Dia yang akan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita sharingkan siang hari ini, saudara. Ada satu tokoh Alkitab yang begitu saya banggakan. Dia adalah seorang yang begitu takut akan Tuhan. Bahkan dia seorang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, secara jasmani dia adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dia punya nama yang terkenal. Dia punya kebesaran yang luar biasa, termasyhur, saudara. Dia adalah Raja Daud. Secara kedudukan dia adalah orang nomor 1 di Israel saat itu, saudara. Tetapi satu hal, ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami masalah yang besar, satu hal yang dia katakan bahwa sumber pertolongannya hanya Tuhan saja. Mari kita buka bersama di dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 sampai yang kedua, saudara. Daud berkata dalam ayat ini, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Ayat kedua berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Bisa katakan amin, saudara. Saudara, siapa yang tidak kenal Daud? Secara jasmani dan rohani, pribadi ini begitu diberkati oleh Tuhan, saudara. Saya katakan tadi, dia punya nama yang terkenal. Dia banyak kali memenangkan peperangan yang besar, saudara. Secara harta, kekayaan, apakah Daud kurang memiliki uang? Banyak, saudara, bahkan melimpah. Bahkan dia punya posisi, dia punya jabatan. Dia orang nomor 1, saudara, di Israel saat itu. Satu hal yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara. Secara rohani, Daud adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Apa bedanya kita dengan Daud, saudara? Mungkin secara keuangan, secara harta kita tidak seperti Daud. Secara posisi atau secara jabatan kita tidak setinggi Daud. Tapi satu hal, ada hal yang sama kita dengan Daud. Kita dengan Daud sama-sama manusia, saudara. Dan saya percaya kalau engkau anak Tuhan, saya percaya kesamaan kita dengan Daud adalah kita sama-sama takut akan Tuhan. Ketika Daud diperhadapkan dengan masalah yang besar, ketika dia dalam keadaan tertekan, ketika dia dalam lembah yang kelam, firman Tuhan katakan, mungkin dengan segala kekuatan yang ada dalam hidupnya, mungkin dengan segala yang dia punyai dalam hidupnya, saudara, posisi, jabatan, harta benda, mungkin dia sudah kerahkan, saudara, tapi mungkin tidak ada solusi. Sehingga di ayat 1 berkata, "Dari manakah akan datang pertolonganku?" Tapi ketahuilah, saudara, sebagai pribadi yang diurapi Tuhan, sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, Daud begitu yakin. Ayat kedua dia berkata, "Pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi," termasuk menciptakan hidup kita, hidup saya dan hidup saudara-saudara. Saya dan saudara bisa seperti Daud, saudara. Mungkin selama ini kita banyak bertanya, di dalam hati kita, di dalam benak pikiran kita, atau mungkin sudah tercetus lewat perkataan kita, saudara. Kita mungkin bertanya, Tuhan, di dalam saat-saat sulit seperti ini, bagaimana dengan keluarga saya, saudara? Bagaimana dengan kehidupan istri, suami, anak-anak saya, orang tua saya di masa-masa sulit seperti ini? Bagaimana, Tuhan? Saya harus lebih banyak di rumah, tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Atau mungkin banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada Tuhan. Satu hal saya mau katakan kepada saudara sekalian. Mari kita menjadi seperti Daud, atau kita belajar dari pribadi Daud. Engkau adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Berkatakan dengan iman lewat mulutmu bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan saya, yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Bisa katakan amin, saudara? Ingat, setiap perkataan kita itu mengandung kuasa, saudara.
Jika setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memberkati. Jika setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang positif. Saya percaya hal itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Untuk itu saudara, katakan dalam hidupmu di masa-masa sulit seperti ini, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan saya, menciptakan langit, bumi dan seisinya. Bisa katakan amin saudara. Saudara, Daud juga seorang manusia. Dia bisa merasakan galau, dia bisa merasakan gundah gulana saudara. Tapi satu hal, ketika dia adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Mazmur 62 Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Saudara, tidak ada satu tempat di dunia ini yang akan memberikan kita rasa aman saudara, selain kita datang di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita banyak uang, kita banyak materi atau apapun juga tidak ada gunanya sekarang saudara. Kita mau kemana sekalipun kita banyak uang, kita tidak dapat menggunakannya. Posisimu, jabatanmu, kedudukanmu untuk saat ini tidak ada gunanya. Rasa aman yang dapat diberikan hanyalah dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat saudara. Sebab hanya disitulah engkau akan merasa ketenangan itu. Saat-saat ini saudara kita diguncangkan. Jiwa kita saudara, pikiran, perasaan, kehendak kita digoncangkan. Hanya datang kepada Tuhan, maka jiwa kita akan merasakan ketenangan saudara. Ketika kita tenang kita dapat berdoa. Ketika kita tenang kita dapat melakukan banyak hal. Ketika kita melakukan ketenangan kita dapat tenang saudara. Akan banyak perkara yang dapat kita lakukan bersama dengan Tuhan. Bisa katakan amin saudara. Satu ayat penutup yang akan saya sampaikan buat kita semua saat ini. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Saya rindu untuk kita konfeskan ayat ini bersama-sama saudara sekali lagi. Mazmur 46 ayat yang kedua berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi saudara, semua kita konfeskan ayat ini saudara. Mazmur 46 ayat 2. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Wow, Tuhan berkati kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya benar-benar menjadi berkat bagi semua kami. Di rumah masing-masing, di studio dan dimanapun, siapapun pemirsa yang mendengarkan live streaming kami saat ini Tuhan, kami berdoa agar supaya kebenaran Tuhan ini masuk tertanam berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Tutup matamu. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Tutup matamu, katakan kau ku sembah. Mari di rumah kita masing-masing kita katakan pujian ini. Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Katakan dari iman pandang wajah Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau
Tidak ada satupun jemaat kami dalam lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya, karena gada Tuhan dan tongkat Tuhan bersama-sama dengan semua jemaat kami dimanapun berada saat ini Tuhan. Biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, cinta Tuhan tetap tinggal dalam setiap kehidupan jemaat kami. Firman-Mu boleh berhenti disampaikan, tapi Roh-Mu akan tetap tinggal bersama-sama dengan kami, menyempurnakan firman-Mu, menyempurnakan kabar baik itu, menjadikan itu terang dan jalan dalam setiap kehidupan kami terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, saya rindu sebelum kita akhiri ibadah ini, saya rindu kita bawa hati kita untuk bangsa dan Indonesia. Kami rindu terus mendoakan Indonesia di saat seperti ini, supaya ekonomi kami tidak goyah, pemimpin kami tetap solid, tetap kuat, tidak ada roh pemecah, tidak ada roh lain, yang ada hanya roh darah anak domba Allah, roh Kristus yang ada di bangsa kami Indonesia, roh kesatuan kuat di Indonesia ini. Bahkan tenaga medis kami terus berdoa agar supaya Tuhan buat sesuatu. Saya rindu kau bawa hatimu untuk bangsa Indonesia. Katakan pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. katakan hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu, Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. sehingga saya nyanyikan pujian dengan setengah suara. Saya rindu doa untuk bangsa ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama. Engkau boleh nyanyikan pujian ini, engkau boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Haleluya. Thank you God. Hatiku rindu Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan di atas segala Tuhan. Kami punya Raja di atas segala Raja. Tuhan, Engkau yang berdaulat dengan kondisi saat ini. Untuk itu dari tempat ini aku berdoa sebagai hamba-Mu. Berkati Indonesia Tuhan. Tudungi negeri ini. Tudungi bangsa ini Tuhan. Aku berdoa biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan turun bagi bangsa ini. Melindungi Tuhan dari pemerintah kami, dari presiden kami Tuhan,
dari aparat pemerintah kami yang tertinggi sampai yang terendah di perdesaan, kami berdoa biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, cinta Tuhan, hikmat Tuhan, otoritas Tuhan turun dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, damai-Mu Tuhan, hikmat yang penuh dari sorga memenuhi para pemerintah di bangsa ini, sehingga ketika mereka mengambil kebijakan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, semuanya mendatangkan nama Tuhan dimuliakan. Tidak ada kebijakan yang keliru yang mereka ambil, karena ada kasih setia Tuhan, ada cinta Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami berdoa ada roh kesatuan di bangsa ini, segala roh pemecah kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan, Indonesia butuh Tuhan, Indonesia butuh belas kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa itu terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis kami Tuhan, para dokter Tuhan, para suster, para relawan TNI, Polri, PMI, dan siapapun juga yang bergabung dalam relawan kesehatan tenaga medis kami di bangsa ini. Kami berdoa bersama para dokter, para suster Tuhan. Tuhan, jagai hidup mereka, Tuhan tudungi mereka. Aku berdoa biar ada perlindungan Tuhan, ada proteksi dari anak domba Allah menutup bungkus kehidupan mereka, sehingga ketika mereka berdiri di garda terdepan, ada kasih setia Tuhan, ada anugerah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami serahkan para tenaga medis kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati para tenaga medis kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, bagi semua yang dilanda dengan sakit atau virus Tuhan, COVID-19 ini, yang ada di rumah sakit, yang PDP, yang ODP, yang sudah positif, kami berdoa Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu turun, kesembuhan terjadi dan jadi di dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa dalam peristiwa ini hati-Mu ada di sana. Dalam peristiwa ini kasih setia Tuhan ada di sana. Dalam peristiwa ini kami percaya dan kami amini bahwa tidak ada yang kebetulan. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Itu kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan, thank you God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu terus terjadi, ya, pertolongan Tuhan terus terjadi. Yang sakit pasti sembuh, bangsa kami dipulihkan Tuhan, tenaga medis kami dijaga Tuhan. Terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing saat ini, saya rindu engkau bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Ya, kalau tadi kita memuji Tuhan, kita duduk, kita menyembah Tuhan, kita duduk. Mari saya undang Anda bangkit berdiri rumah Anda masing-masing saat ini. Kita mau terima berkat Tuhan, kita mau terima dua berkat, kita mau pulang membawa sukacita damai Tuhan yang tidak henti-hentinya. Kita mau pulang membawa berkat yang baru daripada Tuhan. Mari angkat hatimu buat Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sama-sama katakan pujian ini. Ku nyanyi Hosana, haleluya.
buat semua jemaat kami Kingdom Living Community dimanapun berada Tuhan. Biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, cinta Tuhan turun dalam kehidupan mereka Tuhan saat ini. Di Komsel kami Tuhan dimanapun, yang ada di Tondano, yang ada di Manado, yang ada di Minut, dan semua Komsel kami Tuhan di 13 area kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, cinta Tuhan terus mengiringi jemaat kami dimanapun berada. Bahkan seluruh Bapak Ibu pemirsa yang mengikuti ibadah live streaming kami minggu ini, kami berdoa berkat yang sama, berkat sukacita yang sama turun dalam kehidupan mereka, terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berkati semua kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan minggu ini, yang ada di studio KLC saat ini. Kau memberkati Tuhan, tim multimedia Kau memberkati, lighting Kau memberkati Tuhan, tim musik Kau memberkati, pemuji Tuhan yang Pak Firman-Mu, semua kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, Tuhan memberkati, kembalikan berkat berlipat kali ganda Tuhan, agar supaya kami bisa gunakan terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, aku berdoa setiap komsel kami di minggu ini berjalan, walaupun hanya lewat Zoom Tuhan, tapi kami percaya lewat ibadah online di setiap komsel ada hadirat Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada anugerah Tuhan. Berkati semua komsel kami dengan ibadah komsel berjalan sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu, iya dan amin, lebih pasti dari datangnya hari esok. Kami percaya itu Tuhan, dan kami terus menanti-nantikan itu. Tuhan, kami tahu bahwa semua jemaat kami dimanapun berada saat ini dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam cinta dan kebaikan Tuhan, oh dalam pelukan Bapa, tidak dilepaskan oleh Tuhan. Hamba-Mu tahu Tuhan, jemaat kami dimanapun berada saat ini Tuhan, yang mengalami sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang mengalami masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan, bisnis mereka yang terganggu dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Seluruh aspek dan seluruh sektor-sektor Tuhan, pekerjaan dan pelayanan jemaat kami berdoa agar supaya dalam tudung perlindungan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami minggu ini. Mari Bapak Ibu, Engkau angkat kedua tanganmu, Engkau terima berkat Tuhan. Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi semua jemaat kami di rumah masing-masing Tuhan. Biar berkat damai sejahtera sukacita Tuhan, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Yesus Kristus menyertai setiap kehidupan jemaat kami dimanapun berada, sehingga mereka terus naik dan bukan turun. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akar mereka merambat sampai ke batang air. Mereka tidak takut dengan tahun-tahun kering. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka dan mereka doakan, dibuat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, angkat terus kehidupan mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Terjadi atas hidupmu di hari-hari hidupmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi yang diberkati Tuhan minggu ini, sama-sama katakan amin, amin. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan KLC minggu ini. Pertama, komsel, dan komsel akan diadakan atau dilaksanakan secara online setiap hari Rabu dan Kamis. Dan untuk informasi link aplikasi yang akan digunakan akan disampaikan oleh PKS masing-masing di grup WA masing-masing komsel. Oke, yang kedua, ibadah live streaming minggu depan pada tanggal 17 Mei 2020 seperti yang luar biasa kita dapat saksikan di Facebook KLC Church. Dan untuk informasi selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan, dapat disalurkan lewat nomor rekening gereja KLC di 053014 kali 30. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu membutuhkan pelayanan atau membutuhkan informasi yang lain, boleh menghubungi kantor gereja KLC atau PKS di masing-masing, komsel masing-masing. Berikut informasi sepakan. Tuhan Yesus memberkati, kita jumpa minggu depan. Shalom.